Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Guru hebat semuanya. Ketemu lagi dengan saya Desviar Hanif. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat dan dimudahkan dalam menjalankan segala aktivitasnya. Baik, Bapak Ibu semua, kita pada kegiatan ini kita akan membahas topik pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan satu cara untuk guru memenuhi kebutuhan setiap peserta didik. Karena pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhannya masing-masing. Sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Sebagai pendidik, pernahkah kita menemukan peserta didik kita mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran? Atau peserta didik kita tidak tertarik untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang telah kita rancang? Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Tentu kita perlu berefleksi. Salah satu yang bisa menjadi akar masalah dari kejadian tersebut adalah level atau tingkat capaian ataupun kemampuan dari peserta didik tersebut yang belum tepat dengan capaian belajar yang diharapkan. Proses pembelajaran peserta didik belum disusun berdasarkan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Artinya, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan itu belum berpihak pada peserta didik, belum berpusat pada peserta didik. Nah, apa itu kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Yakni kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan belajar peserta didik kita. Nah, sebelum kita memahami tentang konsep pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan, ada baiknya kita mengenal dulu prinsip pembelajaran sebagai pijakan awal kita. Nah, ada 5 prinsip pembelajaran yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu adalah pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayat. Prinsip yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks lingkungan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Pembelajaran yang berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi bagaimana penerapan kelima prinsip pembelajaran tersebut dipaut, mari kita lihat satu persatu. Pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Nah, untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini, apa hal yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu mengenali peserta didik kita. Nah, apa saja yang perlu kita kenali dari peserta didik kita, yaitu karakteristiknya, potensinya, keunikannya, dan kebutuhan dari peserta didik. Nah, ini merupakan catatan penting bagi kita sebagai pendidik bahwa setiap anak adalah unik. Tidak ada satupun anak yang sama. Anak yang kembar pun memiliki DNA yang berbeda. Tentunya masing-masing anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendekatan yang berbeda dalam belajar. Nah, apa yang dikenali dari anak juga beragam, tidak hanya terkait dengan gaya belajarnya, melainkan sifat non-kognitifnya, sosial emosionalnya, seperti perasaan, kesejahteraan, kesejahteraan psikologi, rasa aman, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat ini pada gambar ini, ada 3 orang anak yang memiliki kapasitas yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama. Tujuannya apa? Yaitu mau menonton pertandingan sepak bola. Nah, ketiga anak ini dia memiliki kapasitas yang berbeda, tapi tujuannya sama. Nah, apakah kita sebagai orang
tua atau sebagai guru akan memberikan dukungan yang sama terhadap anak ini? Nah, tentu tidak. Kalau kita memberikan dukungan yang sama terhadap anak ini, ketiga anak ini tidak akan dapat mencapai tujuannya. Nah, jadi tentu dukungan yang kita berikan tentu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, artinya di sini terlihat bagaimana kita memberikan dukungan yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Anak yang eh, lebih tinggi tidak kita berikan topangan, anak yang sedang kita berikan topangan hanya satu, sedangkan anak yang rendah kita berikan topangan dua, sehingga mereka dapat sama-sama mendapat melihat pertunjukan atau pertandingan sepak bola. Jadi artinya bagaimana di sini kita sebagai pendidik mengenali kebutuhan peserta didik kita sehingga kita dapat membantu mereka untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam bukunya, mengatakan bahwa pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran dan tubuh anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Nah, pada gambar ini kita lihat lagi ya, bagaimana kegiatan ini yang merupakan bermain adalah belajar. Nah, kita lihat pada gambar A, itu anak menulis. Ya, apakah ini merupakan sebuah kegiatan bermain adalah belajar? Nah, tentu tidak ya. Pada gambar B ini anak bermain menggunakan alat dan bahan yang beragam. Jadi artinya pada kegiatan B ini mencerminkan kegiatan yang dirancang itu dengan memperhatikan karakteristik anak usia dini. Apa karakteristik anak usia dini? Yaitu karakteristiknya itu mereka bereksplorasi, mereka memiliki imajinasi. Dengan melalui kegiatan bermain, mereka dapat bereksplorasi, dapat mengembangkan imajinasinya, dan juga melalui kegiatan ini dapat mengembangkan aspek perkembangannya secara menyeluruh. Pada kegiatan main ini terlihat anak dapat mengembangkan kemampuan motorik halusnya, mengembangkan kemampuan kognitifnya untuk mengenal tutur botol, mengenal daun, dan juga dapat mengembangkan kemampuan bahasanya, bagaimana anak dapat menyebutkan berbagai alat dan bahan yang ada di sekitarnya, berkomunikasi dengan temannya, mengembangkan sosial emosionalnya, bagaimana mereka dapat bermain bergantian bersama temannya. Nah, jadi artinya kegiatan yang dirancang oleh pendidik itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Yang berikutnya itu adalah prinsip pembelajaran yang dilaksanakan untuk membangun kapasitas dan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, artinya melalui kegiatan main ini bagaimana dapat membantu anak untuk mengembangkan kemampuannya dalam proses pemecahan masalah. Yang berikutnya, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi karakter peserta didik secara holistik. Nah, dari gambar ini, dari kedua gambar ini terlihat bahwa kegiatan A itu belum dapat menstimulasi perkembangan anak secara holistik, tapi pada kegiatan B itu terlihat kegiatannya ini dapat menstimulasi perkembangan anak secara holistik, di mana pada kegiatan ini dapat menstimulasi perkembangan nilai agama dan moral anak, bagaimana anak mengetahui ya jeruk merupakan bagian dari tanaman yang merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah. Anak juga mengembangkan motorik halusnya melalui kegiatan memeras jeruk. Anak dapat mengembangkan kemampuan kognitifnya dengan mengenal warna jeruk, dengan menghitung jumlah takaran hasil perasan jeruknya. Anak juga dapat mengembangkan sosial emosionalnya dengan bersabar dan menunggu gilirannya, bergantian, memeras jeruk. Anak juga dapat mengembangkan kemampuan bahasanya dengan mengungkapkan nama-nama benda yang ada di sekitarnya, mengungkapkan nama jeruk, berkomunikasi dengan teman sekitarnya. Jadi, bagaimana ada ibu guru dapat merancang kegiatan main yang dapat mengembangkan aspek perkembangan anak secara holistik atau menyeluruh. Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik.
serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Pada kegiatan ini ya yang mencerminkan belajar secara kontekstual yaitu pada gambar A ya. Artinya kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan alat dan bahan yang ada di lingkungan sekitar, melibatkan orang tua dalam menyediakan alat dan bahan yang ada sehingga kegiatan pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik kita. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Artinya kegiatan pembelajaran yang kita rancang itu dapat menumbuhkan pengetahuan, menumbuhkan karakter anak untuk menjaga kelestarian alamnya. Apa akibat yang terjadi jika mereka tidak dapat menjaga kelestarian lingkungannya, seperti eh, dengan membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Dengan tidak mendaur ulang sampah, apa yang akan terjadi? Nah, hal-hal ini yang perlu kita kembangkan pada anak kita sehingga kegiatan yang kita rancang itu dapat membantu membantu kita kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, prinsip dasar pembelajaran berdiferensiasi itu ada 5, yakni lingkungan belajar. Bagaimana lingkungan belajar yang kita rancang ini sesuai dengan gaya belajar anak didik kita sehingga menumbuhkan minat anak didik kita untuk belajar, menumbuhkan rasa ingin tahunya terhadap lingkungan yang telah kita tata, penataan alat dan bahan yang telah kita tata. Nah, prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang berikutnya itu adalah kurikulum yang berkualitas. Bagaimana kurikulum ini memiliki tujuan yang jelas, arahan yang jelas, ke apa capaian-capaian yang perlu dicapai melalui kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi yang berikutnya itu adalah asesmen yang berkelanjutan. Bagaimana guru dapat melaksanakan asesmen awal sebagai dasar pijakan, sebagai dasar bagi guru untuk merancang kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran yang dirancang itu sesuai dengan minat belajar peserta didik, sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Misalnya dalam melakukan asesmen awal melalui kegiatan bermain, salah satunya adalah kegiatan menggunting. Ternyata di saat kegiatan menggunting, anak ini menggunakan 3 jari dalam menggunting. Artinya kemampuan motorik halusnya belum berkembang dengan baik. Jadi bagaimana guru dapat merancang kegiatan untuk dapat mengembangkan motorik halusnya seperti melalui kegiatan memeras kertas, memeras santan, bermain plastisin, berkegiatan yang dapat mengembangkan motorik halus melalui kegiatan meronce. Artinya, melalui asesmen yang kita laksanakan, kita dapat merancang kegiatan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak, di mana titik awal anak itu belajar seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pengajaran yang responsif. Bagaimana Bapak, Ibu guru respon terhadap kebutuhan belajar anak, respon terhadap gaya belajar anak ini, respon terhadap tahapan perkembangan yang akan dicapai oleh peserta didik kita, sehingga anak-anak merasa senang berada di dalam kelas bersama dengan ibu gurunya. Yang berikutnya itu adalah kepemimpinan dan rutinitas. Artinya bagaimana guru sebagai pemimpin di kelasnya dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, gaya belajar, dan minat serta karakteristik peserta didik kita. Sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Nah, aspek pembelajaran berdiferensiasi ini ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, produk, dan lingkungan belajar. Nah, keempat aspek ini itu dapat memfasilitasi kesiapan belajar anak, minat, dan profil belajar anak. Nah, contoh diferensiasi konten ini adalah misalnya pada topik tanaman,
Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu adalah anak dapat berpartisipasi aktif menggunakan motorik halus dan motorik kasarnya dalam berbagai kegiatan. Nah, tentu dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu guru dapat merancang kegiatan dengan menggunakan alat dan bahan yang berbeda. Nah, seperti misalnya kalau untuk anak yang memiliki gaya belajar yang visual, tentu Bapak Ibu guru dapat menggunakan alat dan bahan seperti kegiatan yang menggambar tanaman ya. Nah, tentu alat dan bahannya bisa berupa buku gambar, berupa krayon, berupa cat air, dapat berupa pensil warna. Nah, diferensiasi konten ini jadi bahan yang kita gunakan, alat dan bahan yang kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran itu berbeda sesuai dengan gaya belajar anak kita. Kalau gaya belajar anak kita kinestetik, nah bagaimana kita dapat menggunakan alat dan bahan yang memfasilitasi anak kita yang dengan tipe kinestetiknya seperti dengan menggunakan plastisin ya anak membuat bentuk daun menggunakan plastisin. Jadi anak juga dapat menggunakan Lego, anak juga dapat menggunakan alat dan bahan yang lain seperti anak dapat menggunakan batu-batuan dalam membentuk tanaman, misalnya kan mau membuat tanaman menggunakan daun-daun kering, menggunakan ranting ya dalam membuat tanaman, dalam membuat anak dapat menggunakan berbagai alat dan bahan yang ada di lingkungan sekitar. Jadi, diferensiasi konten ini merupakan alat dan bahan yang digunakan itu berbeda. Nah, juga diferensiasi prosesnya. Melalui alat dan bahan yang berbeda, tentu akan terjadi proses yang berbeda. Ragam kegiatan yang kita harus sediakan seperti untuk anak yang visual, kita sediakan kegiatan yang menggambar dengan alat dan bahan yang ada yang tadi ya, yang seperti krayon, cat air, pensil warna. Nah, diferensiasi prosesnya itu tentu juga berbeda dengan anak yang memiliki gaya belajar kinestetik. Nah, itu dengan menggunakan alat dan bahan seperti plastisin ya, dengan menggunakan Lego, dengan menggunakan kerikil, ranting, daun-daun untuk membuat untuk mengeksplorasi ide mereka dalam membuat contoh tanaman. Artinya prosesnya juga akan terjadi perbedaan dan juga adanya diferensiasi produk. Nah, bagaimana dari alat dan bahan yang beragam, dari proses yang beragam juga akan menghasilkan produk yang beragam. Nah, juga lingkungan belajar bagaimana penataan alat dan bahan dengan ragam kegiatan main. Artinya, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dengan adanya diferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar itu dapat memfasilitasi minat anak untuk belajar dengan baik. Baik, demikian pembahasan tentang topik pembelajaran berdiferensiasi kita hari ini dan berikutnya kita akan mencoba membahas bagaimana melaksanakan asesmen awal pada anak usia dini. Demikian pertemuan kita kali ini dan banyak maaf, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan semoga kita dapat bertemu kembali pada pembahasan asesmen awal di PAUD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.